Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Tema pembahasan kita kali ini adalah tentang Yabok dan Peniel. Mari kita memperhatikan kitab Kejadian 32 ayat yang ke-30. Dikatakan Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Saudara, Yabok adalah nama sebuah sungai di dalam Alkitab. Nama Yabok memiliki arti dikosongkan. Peristiwa apa yang terjadi di Yabok? Alkitab mencatat yang pertama, Yakub membawa seluruh keluarga dan hewan-hewan penggembalaannya setelah ia keluar dari tempat Laban pamannya, di mana ia telah menghabiskan 20 tahun mengembara dan bekerja di sana karena ia melarikan diri dari Esau saat Yakub mencuri hak kesulungan Esau. Yang kedua, di tempat ini Yakub berjumpa dan bergumul dengan Allah. Yang ketiga, nama Yakub diubah menjadi Israel. Dan yang keempat, Yakub menamai tempat itu Peniel. Saudara, inilah yang disebut dengan migrasi rohani. Sebuah proses berpindahnya kita dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Sebuah proses perubahan dari suatu posisi atau keadaan hidup menuju posisi atau keadaan hidup yang berbeda. Proses migrasi yang tercatat di dalam Alkitab yang dialami oleh seseorang atau suatu bangsa itu telah menyingkapkan banyak sekali bukti bahwa Allah selalu bekerja dengan prinsip ini, saudara. Itulah sebabnya oleh pertolongan Roh Kudus kita akan belajar dan menerima penyingkapan-penyingkapan rahasia kebenaran rohani yang akan membawa kepada kita perubahan-perubahan kehidupan kita di segala aspek. Kembali kepada peristiwa di Sungai Yabok, saudara. Apa pelajaran penting yang bisa kita temukan di dalamnya? Yang pertama, bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Meskipun kita melakukan banyak kesalahan, bahkan kejahatan. Meskipun kita mencoba melarikan diri dari hadapannya. Allah tidak pernah berhenti berjuang untuk mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Dan yang kedua, Allah menghampiri kita di dalam pergumulan. Nah saudara, apakah arti pergumulan? Kata bergumul itu juga berarti melibatkan diri. Di pihak Allah, Allah melibatkan diri di dalam setiap detail proses kehidupan kita. Pada saat Allah berproses di dalam kehidupan kita, Ia menyatakan dirinya sebagai penjunan yang agung yang membentuk kita dengan caranya yang unik dan spesial. Dan di pihak kita, kita tentu harus berserah dan melembutkan hati kita. Kata bergumul juga berarti memperdalam atau mempelajari sebaik-baiknya. Itulah sebabnya dalam pergumulan kehidupan kita mengalami perubahan paradigma atau yang disebut dengan bertobat, yang berarti proses pembaharuan budi, dan diperlukan rasa haus dan lapar akan Tuhan untuk hal ini. Kata bergumul juga berarti berjuang keras. Bagaimana Tuhan tidak menyerah kepada kita, maka kita pun dibentuk Tuhan sedemikian rupa meskipun dalam prosesnya kita mengalami situasi dan peristiwa-peristiwa yang terburuk sekalipun. Yang berikutnya, kata bergumul juga berarti kejar mengejar. Ini adalah proses yang bersifat fluktuatif, saudara. Proses yang juga dapat disebut sebagai proses jatuh bangunnya kita untuk berbagai perubahan-perubahan kehidupan kita. Yang berikut, kata bergumul juga berarti bertekun setiap hari. Ini merupakan sebuah kenyataan bahwa periode yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita adalah hari lepas hari, di mana masalah, di mana rahmat Tuhan selalu baru hari lepas hari. Pelajaran yang ketiga adalah Allah menyatakan identitas diri kita yang sesungguhnya. Yakub terlahir dengan nama yang diberikan oleh Ishak ayahnya. Nama Yakub sendiri memiliki arti mengikuti atau mengejar. Sebagai generasi ketiga dari Abraham, bapa orang beriman, maka kehidupan Yakub menjadi salah satu tokoh penting yang dicatat oleh Alkitab. Dan setelah melalui perjalanan dan pergumulan hidup yang pelik, maka melalui kehidupannya, Allah kembali mewujudkan rancangan keselamatannya melalui cikal bakal sebuah bangsa yang terpilih. Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel, yang berarti seorang pemenang yang telah bergumul dengan manusia serta dengan Allah. Nah saudara, melalui Kristus, Allah telah mengubah identitas kita dari seorang hamba menjadi anak, dari budak dosa menjadi hamba kebenaran, dari musuh menjadi sahabat Allah, dari binasa menjadi hidup yang kekal. Melalui Kristus pula, kita telah menjadi ciptaan yang baru. Firman-Nya berkata, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Bahkan melalui kuasa darah-Nya dan kuasa firman-Nya, kita disucikan, kita dibentuk dan disempurnakan agar kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan pelajaran yang keempat dari peristiwa ini adalah kemuliaan Allah dinyatakan.
Setelah mengalami perjumpaan dengan Allah melalui pergumulan di Yabok, maka Yakub menamai tempat itu menjadi Peniel, yang bermakna Yakub telah melihat kemuliaan Allah dan ia selamat. Di tempat inilah Allah dimuliakan. Di tempat inilah Allah menjumpai Yakub untuk memberikan visi yang besar, bahkan visi yang sangat besar tentang sebuah bangsa pilihan yang akan menjadi bukti tentang keberadaan Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Nah, saudara, sebagai Israel rohani, kita telah melihat dan memahami bagaimana Allah yang hidup dan kekal itu telah ada dan berkarya dari generasi ke generasi. Bahkan saat ini, Ia adalah Allah yang ada di dalam kita. Ia telah menjadikan hidup kita atau tubuh kita ini sebagai bait kudusnya, sehingga kemuliaan Allah tidak lagi undur dari kehidupan kita, melainkan senantiasa menyertai kehidupan kita sampai pada kesudahan zaman. Kesimpulan kita, saudara, Yabok dan Peniel sesungguhnya adalah kita. Yabok dan Peniel adalah lokasi dan keadaan kehidupan kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa di dalam Kristus dan dalam penyertaan Roh Kudus. Tempat pergumulan, tempat perubahan, dan juga tempat kemuliaan. Haleluya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.